Siapa yang tak kenal dengan legenda bulu tangkis putri Indonesia, Susi Susanti? Selama 20 tahun berkarir, Susi dinobatkan sebagai pebulu tangkis putri paling sukses dengan menjuarai 4 kali All England dan meraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992. Mungkin saya udah juara All England, saya juara dunia. Tapi Olimpiade itu adalah kejuaraan yang tertinggi, di mana pengakuan dunia itu yang ada di sana. Memutuskan menggantung raket pada tahun 1999, pengagum Rudi Hartono ini mendapat penghargaan Badminton Hall of Fame dari International Badminton Federation serta tanda kehormatan Republik Indonesia Bintang Jasa Utama. Namun, masih ada impian Susi yang belum kesampaian. Sebetulnya saya mundur tuh nggak sengaja. Jadi waktu itu saya mundur tuh sebetulnya keinginan saya terbesar adalah setelah saya menyelesaikan tugas satu lagi yaitu Asian Games di tahun 1998, yaitu di Desember. Bersama sang suami Alan Budi Kusuma yang juga peraih medali emas di Olimpiade Barcelona 1992, Susi kini menjalankan bisnis di bidang olahraga dan kesehatan, sembari berharap lahirnya atlet bulu tangkis putri yang baru dengan talenta yang mumpuni. Tentunya bakat saja tidak cukup, kemauan yang keras, mau kerja keras, disiplin, lalu latihan yang giat, tidak mudah patah semangat. Saya percaya bahwa masa depan ada di tangan kalian, tetap semangat, pasti bisa. Sahabat Liputan6.com, 20 tahun memegang raket. Selain mengharumkan nama Indonesia, tapi juga menjadi kebanggaan dunia. Ya, hari ini kita akan berbincang dengan tokoh yang sangat luar biasa, tentunya di Bincang Liputan 6. Kita langsung ngobrol bersama Susi Susanti. Hai Mbak Susi, apa kabar? Baik Mbak, terima kasih. Luar biasa banget, ini kesempatan yang sangat langka ya kayaknya nih bisa ngobrol dan mungkin nanti juga mungkin sahabat Liputan6.com dan saya pengen tahu nih tips and triknya biar jadi pemain jago badminton gitu. Aduh, boleh. Jadi Mbak Susi pas menjadi pemain bulu tangkis ya, itu tuh inspirasi sendiri atau dari orang tua yang menyarankan gitu? Iya, mungkin kalau flashback ya, perkenalan saya di bulu tangkis sebetulnya tuh karena orang tua saya. Jadi kebetulan memang mama papa saya tuh hobi bulu tangkis. Jadi waktu kecil saya di kota Tasikmalaya tuh, ya kebetulan karena memang mama tuh dulu sama papa ya mantan pemain daerah lah kalau dibilang sih. Ya bukan yang jago-jago banget, tapi sebetulnya memang impian jadi pemain bulu tangkis tuh ada di papa. Tapi karena papa tuh waktu itu cedera, akhirnya pingin jadi juara dunia nggak kesampean. Nah pada saat mungkin punya anak, lalu papa masih tetap ya nerusin hobinya di bulu tangkis meskipun cuman level di kota Tasik aja. Nah disitulah perkenalan saya pertama, karena saya sering diajak mama papa tuh ke lapangan badminton. Jadi awalnya hanya nemenin mama papa, setelah itu saya mulai belajar tuh, nyoba-nyoba. Dari awal cuman aduh seneng ya ngambilin bola, kan biasa anak-anak ngambilin bola, terus di sana kan ada jajanan ya, ada kantin, seneng banget tuh waktu kecil. Jadi pertama bukan mau main badmintonnya, tapi jajannya waktu kecil tuh. Tapi setelah itu saya mulai tertarik, saya ngelihat mama papa kan main, nyoba-nyoba mukul deh. Ternyata cukup menarik juga ya, cukup seneng juga, dan papa ngelihat kayaknya saya punya bakat aja kayaknya nggak cukup, tapi saya punya kayak sifat yang kalau belum bisa tuh kayaknya penasaran terus ya, pingin belajar. Nah disitulah mulai perkenalan pertama, dan dari situ papa mulai belajarin deh basic dari bulu tangkis itu sendiri. Wow, bakatnya pantang menyerah udah ada ya dari dulu. Betul, jadi memang mungkin salah satu ya kalau dibilang jadi kelebihan mungkin sifat saya, dimana kalau saya mau pingin apa-apa tuh kayaknya mesti dikejar. Jadi waktu mau jadi pemain bulu tangkis, waktu belajar kayaknya penasarannya banyak, kalau belum bisa kayaknya nggak mau berhenti. Itu memang dari kecil, dan itu mungkin jadi satu hal yang positif juga sampai
sampai saya besar, sampai saya menjadi atlet juga. Luar biasa. Ini udah dapat kunci, yang penting jangan mudah menyerah. Betul sekali. Penasaran, terus kejar apa yang kita mau. Terus belajar sampai kita bisa dapat. Mantap. Mbak Susi masih ingat gak sih pertama kali dulu pas ikut kejuaraan pertama bulu tangkis itu tingkat SD ya? Iya, jadi saya masih ingat waktu saya mulai belajar, setelah belajar bulu tangkis sendiri, saya masuk ke klub ya, klub bulu tangkis yang kebetulan memang yang punya tuh om saya sendiri. Jadi memang keluarga besar mama papa tuh memang hobi bulu tangkis. Nah disitulah mungkin waktu SD kalau nggak salah sekitar kelas 3 ya. Jadi di Tasik sendiri kan bukan sering, tapi memang rutin ada pertandingan-pertandingan. Meskipun mungkin kayak 17 Agustusan. Nah waktu itu ada kelompok usia junior. Kalau junior itu kan 18 tahun. Jadi waktu itu meskipun saya usianya masih baru 9-10 tahun, tapi pas ada pertandingan ya udah deh kata papa ikut aja, coba aja. Jadi di usia mungkin 9-10 tahun, pertama kali saya ikut kejuaraan junior. Nah di situ saya nggak dapet juara, saya cuma dapet juara 3. Tapi buat saya piala itu sangat berharga sekali karena itu awal ya, awal yang sangat baik meskipun tidak menjadi juara 1, tapi kebanggaan bahwa setelah saya berlatih ternyata saya bisa dapet loh. Piala ini menjadi satu penyemangat saya. Tapi papa saya terus memberikan support dan semangat kepada saya. Ini kan baru juara 3, kamu bisa untuk jadi juara 1 dengan catatan berlatih lagi, bekerja keras lagi. Kan impian kamu menjadi juara dunia. Nah disitulah saya terpacu untuk ya berlatih lebih giat lagi dan ya ingin mengejar impian saya itu menjadi juara dunia. Wow, punya impian menjadi juara dunia itu udah dari kapan? Saya punya impian jadi juara dunia sebetulnya dari mulai saya main bulu tangkis. Jadi kebetulan waktu itu kan memang sering sekali ya nonton. Di TV itu ada Kak Ferawati, Pak Rudi Hartono, waktu itu ingat pada saat Pak Rudi menjadi juara All England. Nah itu satu kebanggaan ya, saya melihat waktu itu kan saya masih baru belajar ya. Waduh saya pengen kayak Pak Rudi ya, pengen jadi juara dunia. Kayaknya waktu itu ke luar negeri aja sesuatu yang luar biasa ya. Apalagi waktu itu lihat Pak Rudi naik podium menjadi juara dan itu menjadi menjadi role model saya, menjadi idola saya. Saya pengen kayak Pak Rudi deh, pengen jadi juara All England. Jadi waktu itu saya bilang gitu ke papa dan papa tentunya memberikan support yang luar biasa karena impian papa sebetulnya ingin menjadi juara dunia ya. Tapi karena tidak tercapai akhirnya impian itu dititipkanlah ke saya. Lalu support itu yang terus diberikan papa agar saya bisa ya tentunya tidak hanya membimbing, menyemangati tapi juga mengantar saya menjadi apa yang papa inginkan sebetulnya ya dari sebelumnya, yaitu menjadi juara dunia, dan itu menjadi salah satu impian saya juga. Dan itu kalau masih ingat pas masih SD atau? Ya masih SD. Masih SD impiannya udah luar biasa. Jadi loh waktu ya. itu karena memang papa saya juga support, lalu ada role model yaitu Pak Rudi Hartono yang punya prestasi luar biasa ya, 8 kali juara All England, dan itu menjadikan saya pengen kayak Pak Rudi, otomatis saya juga harus berjuang, harus berlatih, dan selalu diingatkan oleh papa kalau kamu mau jadi kayak Pak Rudi, kamu harus latihan yang betul, kamu harus semangat, kamu harus latihan lagi, selalu itu yang diingatkan. Wow, bibit-bibitnya udah kelihatan nih jadi atlet dari kecil gitu ya. Nah, semenjak beranjak gitu ya, setelah menuju kedewasaan gitu Mbak Susi akhirnya memantapkan tekad untuk oke, aku mau jadi atlet, aku mau masuk pelatnas nih. Itu di titik kapan? Iya, jadi setelah mungkin saya flashback perjalanan saya waktu itu menjadi juara pertama kali ya, juara ketiga. Nah di situ saya mulai rutin mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Jadi ada open turnamen, ada kelompok usia ya. Jadi kalau sekarang tuh kan pertandingan itu ada kelompok anak-anak, usia dini, anak-anak, lalu juga remaja, lalu ada taruna, junior. Nah, jadi waktu itu tahapannya bahwa dari Tasikmalaya saya mulai ngikutin kejuaraan, ada di Bandung, ada di Purwokerto. Dalam level waktu itu masih kelompok usia remaja. Nah, dari situlah mungkin klub besar yang mungkin saat ini seperti Jarum, Jaya Raya memantau bibit-bibit yang mungkin pemain-pemain waktu itu saya masih di daerah karena ya. Jadi memantau bibit-bibit yang ada di daerah, dan di usia 14 tahun saya mendapat tawaran untuk bergabung di klub besar. Jadi waktu itu di Tasik kan saya di klub Tunas Inti Tasik. Jadi klub kecil ya yang ada di daerah gitu. Tapi dari hasil kejuaraan-kejuaraan itu
saya dipantau oleh klub-klub besar seperti Jarum dan Jaya Raya. Dan mendapatkan beasiswa untuk bisa berlatih dan bergabung di klub besar itu. Akhirnya saya memilih, bukan saya juga sih sebetulnya, tapi papa dan mama saya juga. Waktu itu saya dapat tawaran dari Jaya Raya dan Jarum. Tapi setelah mungkin berunding, mama papa akhirnya memutuskan dipilihlah Jaya Raya di Jakarta. Alasannya sebetulnya Jarum juga bagus karena waktu itu juga banyak melahirkan atlet-atlet dunia ya, seperti Palim Swiking seperti itu. Akhirnya saya ke Jaya Raya, di mana salah satunya mungkin idola saya, Pak Rudi Hartono yang menjadi pelatih di sana. Lalu alasan kedua juga karena saudara-saudara banyak ada di Jakarta dibanding di Kudus. Nah itu yang menjadi pilihan orang tua saya. Akhirnya di usia 14 tahun saya pindah ke Jakarta, masuk ke asrama, dan disitulah saya memutuskan bahwa ya ini adalah mungkin karir saya, impian saya, dan bulu tangkis tidak hanya sebagai hobi buat saya, tapi sudah menjadi salah satu profesi saya, dan itu pilihan hidup saya untuk bisa menekuni itu. Dan itu memang mimpi dari kecil yang akhirnya sudah dicapai di titik itu gitu ya. Nah berarti kan di usia 14 tahun Mbak Susi udah jauh dari orang tua. Iya, betul sekali. Saya di Jakarta ya kan, ikut di klub Jaya Raya. Bisa diceritain nggak sih Mbak gimana rasanya berat jauh dari keluarga, kemudian harus berlatih sendiri dong pasti, meskipun saudara-saudara banyak ya. Betul. Ya mungkin salah satu yang terberat ya pada saat ya dalam proses menuju mencapai impian saya, yaitu bagaimana saya harus berpisah dari orang tua. Saya harus mandiri, saya masuk asrama, otomatis semua sendiri. Kalau dulu waktu di Tasik, apa-apa ada mama papa, lalu juga ada mbak, semuanya tuh istilahnya mudah. Tapi di saat saya masuk ke asrama, tentunya sangat berbeda jauh. Saya semua harus mandiri, berlatih sesuai dengan jadwal yang ditentukan, lalu juga tentunya juga tinggal di asrama, saya juga harus mengatur diri sendiri, memanage waktu, di mana pagi-pagi biasanya rutinitas itu sangat, kalau dibilang mungkin seusia saya cukup berat ya. Pukul 5 pagi saya harus sudah bangun, karena setengah 6 harus sudah berlatih sampai pukul 8, karena pukul setengah 9 saya harus sekolah. Jadi kebetulan memang kompleknya tuh sangat mendukung sekali ya untuk seorang atlet ada di sana, karena ada sekolah, ada tempat latihan, dan asrama menjadi satu di komplek itu sendiri. Nah lalu saya bersekolah di jam setengah 9 sampai jam 2 siang. Pukul 3 sore saya sudah berlatih lagi sampai pukul 7. Nah itu rutinitas yang harus saya jalankan sehari-hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Libur hanya hari Minggu saja. Cuma sehari ya? 1 hari. Tapi ya saya menyadari karena itu sudah menjadi pilihan saya. Meskipun dengan berat, mungkin awal-awal cukup berat karena pada saat pertama kali pisah dari orang tua tuh kayaknya ada kerinduan, jadi ada kehilangan ya, di mana biasanya selalu berkumpul, selalu ada mama papa yang selalu di samping saya. Di sini saya harus sendiri, tapi ya saya harus bukan hanya memberanikan diri, tapi mempunyai tekad yang kuat, karena demi prestasi. Saya menyadari bahwa kalau saya mungkin di Tasikmalaya saja, mungkin secara mungkin tinggal enak ya, tapi untuk pengalaman untuk bisa mencapai menjadi juara dunia itu mungkin tidak mudah, karena fasilitas lalu juga program ya, dan dari kesadaran itu serta pastinya nasihat orang tua, support orang tua ya, sehingga menguatkan saya sehingga menjalani ya kegiatan itu, jadwal latihan itu yang saya harus jalanin setiap hari. Ada kalanya mungkin waktu itu saya juga sedih, ada kalanya saya juga merasa aduh kayaknya capek banget ya, menyerah dengan keadaan itu. Tapi biasanya orang tua yang selalu memberikan support. Kan kamu maunya juara dunia, ya kamu harus lewatin, kamu harus jalanin, karena kan balik lagi, itu semua untuk kamu. Kalau kamu mau berusaha, dan tentunya impian itu ada di depan kamu. Itu yang selalu menjadikan kalau dibilang motivasi buat saya, penyemangat dan yang menguatkan saya untuk bisa melewati itu semua. Tapi nggak bisa dibayangkan ya ketika berusia 14 tahun, masih sangat remaja, jauh dari orang tua, kemudian kegiatannya sehari-hari berlatih seperti itu. Ada titik di mana tadi Mbak Susi udah sempat sampaikan sedih karena rindu orang tua, ingin menyerah atau rasanya kayak aduh give up deh sama badminton. Ada nggak sih perasaan seperti itu? Iya, sangat ada sekali ya. Jadi kalau ditanya
saya kayaknya senang aja, enggak bohong gitu. Karena setiap hari kan saya berlatih. Udah gitu juga disiplin kan harus tinggi. Ada jam malam, ada jam mungkin makan aja juga ada aturannya, ada gizinya mungkin berapa ya kita harus habisin. Lalu latihan juga nggak boleh, istilahnya kita nggak boleh terlambat, nggak boleh kurang atau mungkin ngurangin jadwal latihan. Nah hal-hal itu yang mungkin kalau dibilang membuat kebosanan ya, apalagi mungkin di asrama kadang-kadang kita juga berantem sama temen, nggak omongan nanti gimana kan itu banyak lah bukan drama-drama tapi memang kehidupan sehari-hari pasti akan ada ya seperti itu. Nah biasanya saya selalu berpikir positif. Paling kalau curhatan saya biasa kalau dulu kan belum ada ya telepon, WA, sehingga apa? Nulis surat dan rutin mama papa selalu ngirim surat untuk ya tentunya mendukung saya, mensupport saya. Kadang-kadang saya juga kalau ada masalah aduh kok gini, papa atau mama selalu menguatkan. Nggak apa-apa, kamu harus tegar, kamu harus kuat, kamu harus semangat, karena kan itu adalah masa depan kamu. Di saat kamu sudah memilih, kamu harus konsekuen, kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu, karena ya kamu harus bisa mandiri. Masa depan ada di tangan kamu sendiri. Kalau kamu bekerja dengan keras, kamu latihan dengan keras, kan impiannya yang menjadi juara dunia, itu yang harus kamu kejar. Jadi itu yang selalu menguatkan saya di saat-saat itu yang dipegang ya. Betul, di saat saya mungkin mengalami kebosanan, kejenuhan, kadang-kala mungkin keterpurukan ya. Seringkali mungkin dari hasil-hasil yang yang kita inginkan tidak sesuai. Jadi pada saat saya latihan, lalu mengikuti pertandingan, tidak selalu kemenangan yang saya dapat. Banyak sekali kegagalan, seringkali kita kan kecewa, aduh saya udah capek, udah bangun pagi, udah kayaknya udah jauh dari orang tua, tapi kok nggak sesuai dengan harapan kita. Nah disitulah biasanya peran orang tua, mama papa yang selalu ada, selalu menguatkan, selalu memberikan support, dan membangkitkan lagi semangat saya bahwa oke, kekalahan itu bukan akhir segalanya. Jadi saya juga senang ngumpulin juga ya, kata-kata penyemangat juga bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi kemenangan yang tertunda. Lalu juga itu papa tuh selalu ngomong dan saya selalu tulis semua. Pada saat saya mungkin mengalami kejenuhan, kebosanan atau mungkin keterpurukan, biasa saya akan buka itu yang memberikan satu kekuatan buat saya. Saya bisa gitu. Lalu juga di saat kita mungkin ingin menjadi seseorang yang luar biasa, tentunya kerja keras yang luar biasa yang harus kita jalanin. Itu yang terus menjadi motivasi saya untuk bisa mencapai impian. Betul, dan tentunya ada harga yang harus dibayar ketika Betul. mengorbankan hidup dan juga masa remaja Masa untuk remaja, latihan, iya. gitu ya. Tapi lihat sekarang itu hasilnya ya. Betul sekali Mbak. Nah kalau boleh diceritakan sedikit nih Mbak Susi, kan waktu di asrama kehidupan yang tadi diatur, Ya. ceritakan otomatis nggak bisa juga keluar untuk main, untuk jalan-jalan gitu ya. Terus awal mula ketemunya sama Mas Alan, suami Mbak Susi, gimana sih ceritanya di sela-sela padatnya latihan gitu? Iya, mungkin perkenalan pertama saya dengan Mas Alan juga sebetulnya di lapangan bulu tangkis ya. Jadi kebetulan waktu di Jaya Raya di Jakarta, waktu itu di asrama, ya itu kan banyak teman-teman yang berbeda dari berbeda provinsi, kota. Jadi ada yang dari Jawa Timur, dari Solo, dari Jogja, saya dari Tasikmalaya. Jadi semua berkumpul. Tapi buat kita sendiri sebetulnya menjadi satu merasa menjadi satu keluarga. Karena kita jauh dari orang tua, otomatis mereka adalah saudara-saudara sendiri gitu ya. Karena dengan sama-sama merasa senasib sepenanggungan nih di asrama, kita mesti latihan bareng-bareng, kita makan bareng-bareng, kita juga kadang sekolah juga samaan ya. Nah disitulah mulai mungkin kayaknya ada yang cocok nih, ada yang buat curhat nih. Nah disitu mungkin awal pertama saya kenal Mas Alan, di mana pada saat latihan, pada saat mungkin di kantin makan, kadang-kadang saya juga kan sering mungkin ada masalah sama temen, biasanya kan sama temen yang kayaknya cocok ya, kita curhat salah satunya adalah Mas Alan. Disitulah mungkin perkenalan, bukan cuma perkenalan, tapi kedekatan saya awalnya dimulai dari sana. Berawal dari curhat ya? Berawal dari curhat, lalu juga saling perhatiin lah. Kadang-kadang mungkin pada saat udah makan belum gitu kan, ayo makan bareng yuk gitu. Nah itu yang membuat kita menjadi dekat satu sama lain, saling support. Latihan tambah dong, kan kamu mau
pertandingan ke sana biar sama-sama juara. Jadi dari keseharian kita sama-sama saling support, saling memperhatikan, akhirnya mulailah tumbuh bahwa kok kayaknya ini cocok ya, kayaknya kok dia perhatian sama kita, sama saya, seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Benih-benih cintanya udah ada. Cinlok ya. Cinlok. Cinta lokasi. Terus betul ngatur sekali. waktunya untuk mungkin kencan gitu, bisa dibilang pacaran kan pasti jalan-jalan keluar, atau mungkin ya udah latihan aja terus berdua, apa gimana itu? Ya, kalau dibilang tuh berbeda sekali ya. Pacaran kita dengan teman-teman yang seusia kita pastinya beda. Karena kita ada aturan yang banyak di asrama, lalu juga tanggung jawab kita juga berbeda karena kan kita punya target sendiri. Jadi waktu itu sebetulnya dari pelatih, dari orang tua sebetulnya nggak terlalu menyetujui tuh kalau ada atlet yang pacaran. Kenapa? Takut ganggu. Karena banyak sekali contoh bahwa kayaknya kalau pacaran itu mengganggu, bahkan malah jadi menurunkan prestasi. Jadinya kurang fokus. Betul. Karena galau. Iya, Gitu. takutnya kan kebawa perasaan atau gimana gitu. Atau mungkin konsentrasinya malah nggak ke bulu tangkis tapi ke pacaran. Jadi hal itu yang ditakuti oleh tidak hanya orang tua tapi juga pelatih tentunya. Nah, buat saya dan Mas Alan sendiri waktu itu kita punya komitmen bahwa oke, kita jalan aja, kita deket, tapi prioritas pertama kita adalah prestasi. Jadi biasanya kita kalau pacaran itu nggak yang mungkin jalan-jalan keluar maksudnya nonton atau segala macam, waktunya nggak ada, kita udah capek kan gitu. Jadi kita pacaran di lapangan atau kita ketemu, ya cuman ketemu aja di kantin. Paling kalau seumpamanya mungkin latihan pun, oke, kita tambahannya itu pacaran ya. Tapi di lapangan badminton, contohnya mungkin tambahan latihan, ayo mungkin saya kurang semesnya, ya udah Mas Alan yang sparingin, ayo kamu nyemes, Mas Alan yang defend. Atau Mas Alan mungkin yang mungkin fisiknya kurang bagus, oke, ayo saya drillingin, kamu biar kuat di lapangannya. Jadi supportnya nambah latihan. Wow. Pacarannya di lapangan gitu. Paling sekali-sekali kita kalau mau keluar pun itu di hari Minggu. Tapi biasanya hari Minggu saya dijemput sama tante saya pulang ke rumah ya, ke rumah saudara. Otomatis nggak ada waktu untuk maksudnya bisa jalan bareng tuh paling ya ada di lapangan atau di kantin aja biasanya. Dan itu menjadikan seorang support system baru ya waktu ada di asrama begitu ya, latihan. Kalau dulu mungkin pas masih ada orang tua kan papa yang sering support. Sekarang iya. pas lagi proses ada di asrama itu ada sosok Mas Alan nih dan juga Mbak Susi saling support gitu ya berdua Iya, ya. betul sekali. Jadi hal-hal yang positif yang memang hubungan kita lebih ke saling support ya, seperti itu. Jadi tidak melulu mungkin pacaran, justru kita agak takut. Kita sempet kayak backstreet ya, karena kan takut ya. Selalu kalau kita kalah tuh, karena kan udah ada rumor-rumor nih, wartawan selalu mengatakan, wah habis kebanyakan pacaran tuh. Nah itu akan membuat pelatih marah, orang tua marah. Akhirnya kita, udah kita jauh-jauhan aja. Tapi kita tunjukin aja dengan prestasi. Nah itu yang membuat kita juga mungkin bisa bertahan dengan tidak hanya komunikasi tapi hubungan yang lama ya, pacaran sampai akhirnya kita udah juara, kayaknya baru direstui deh tuh hubungan kita. Okay. Jadi kalau flashback juga ya, sahabat Liputan6.com melihat Mbak Susi ini kan prestasinya fantastis sekali, luar biasa gitu ya. Di balik kesuksesan Mbak Susi tadi udah diceritakan bahwa sering mengutip motivasi-motivasi, quote-quote dari orang tua yang selalu menjadi pegangan, kemudian ada Mas Alan juga yang support. Kira-kira siapa lagi orang yang ada di balik layar Mbak Susi nih untuk mencapai kesuksesannya gitu? Iya, saya sukses tentunya tidak sendiri ya. Saya selalu mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang di sekeliling saya yang menjadikan saya menjadi seorang juara. Pelatih pastinya, karena tanpa pelatih saya tidak mungkin bisa sukses. Dari mungkin ilmu-ilmu, lalu juga mungkin jadwal program-program latihan diberikan. Pelatih saya banyak sekali, mulai dari yang dari Kota Tasikmalaya, lalu di Jaya Raya, sampai di Platnas. Semua punya jasa yang luar biasa, karena kelebihan-kelebihan mereka yang diberikan kepada saya, karena tiap pelatih kan berbeda-beda. Ada yang mungkin strateginya bagus, ada yang programnya bagus, ada yang disiplinnya bagus. Semua itu memberikan saya satu kelebihan ya, masing-masing itu yang saya dapat, yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya dalam latihan. Jadi buat saya pelatih, semua pelatih, mulai dari ya di Tasikmalaya ada om saya, lalu juga di Jaya Raya itu waktu itu ada saudara sepupu saya
yang menjadi pelatih fisik, ada Ibu Retno, ada Ibu Minarni, ada Pak Rudi Hartono. Lalu juga di Platnas banyak juga pelatih-pelatih, mungkin saya beberapa kali dari ada Pak Atik Johari, ada Pak Anton, almarhum, lalu ada Pak Tahir Jide, lalu yang terakhir yang sampai mengantar saya menjadi juara All England, juara dunia, juara Olimpiade itu Ibu Liang Chusya. Jadi banyak sekali yang punya peran penting yang berjasa atas prestasi saya. Selain itu tentunya teman-teman seperjuangan saya. Meskipun kita bersaing di lapangan, tapi di luar lapangan kita adalah saudara. Di saat kita berlatih, mereka juga yang menyeparingi kita. Nah itu juga punya peran penting. Tanpa mereka saya nggak mungkin latihan sendiri. Lalu juga tentunya musuh saya juga. Tanpa mereka, musuh pada saat mungkin dari negara-negara lain. Tanpa mereka juga saya tidak mungkin akan menjadi juara. Dari mereka saya juga banyak belajar dari kekalahan, kemenangan, dan bagaimana kita juga bisa menjadikan bahwa olahraga ini tidak hanya mungkin musuh kayak musuh bebuyutan apa, tapi dari mereka saya termotivasi untuk bisa menjadi yang terbaik. Luar biasa. Kalau boleh ini nih ya, sedikit cerita rasanya gimana sih waktu itu dilatih sama Mas Rudi Hartono? Kan itu kan idolanya Mbak Susi ya, ada rasa deg-degan nggak sih? Pasti ya, jadi role model saya, idola saya waktu itu menjadi ketua klub PB Jaya Raya. Memang tidak setiap hari Pak Rudi datang, tapi setiap kalau Pak Rudi mau datang, waduh kita udah kayaknya tegang banget ya. Aduh Pak Rudi mau ngelatih saya nggak ya? Karena kan semua banyak waktu itu. Dan biasanya Pak Rudi hanya milih atlet-atlet yang kalau dibilang yang mungkin yang menonjol aja, yang mungkin langsung dipegang sama Pak Rudi. Nah, saya cukup bangga, cukup senang karena saya salah satu yang dipilih waktu itu ya. Wow. Meskipun mungkin setiap latihan, setiap hari itu mungkin Ibu Retno yang selalu melatih saya. Tapi buat saya ini menjadi tidak hanya penyemangat, tapi menjadi support yang luar biasa sekali. Karena di saat Pak Rudi bilang, kamu kalau mau jadi juara, kamu harus gini. Itu saya catat dan saya ngerasa bahwa saya pengen kayak Pak Rudi. Jadi pada saat saya mungkin di Platnas, saya menjadi juara All England. Oke, juara All England baru sekali, 2 kali. Saya hanya 4 kali juara All England gitu. Pak Rudi sedangkan 8 kali. Tapi itu yang memberikan motivasi bahwa Pak Rudi bisa, kenapa saya enggak. Jadi kemenangan demi kemenangan itu tidak membuat saya menjadi puas dengan hasil itu, tapi saya selalu membandingkan, bukan membandingkan yang jelek, tapi membandingkan, aduh Pak Rudi bisa segini, kok saya nggak bisa ya? Itu yang memotivasi saya bahwa saya harus berbuat lagi, saya harus bekerja keras lagi agar prestasi saya juga bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Oke Mbak Susi, kalau melihat perkembangan dunia bulu tangkis gitu ya di Indonesia sekarang, ya, khususnya di tunggal putri, ini sepertinya belum ada nih melahirkan yang baru seperti wah Susi Susanti gitu. Ini gimana dari pendapat Mbak Susi sendiri? Iya, selalu ya. Kalau saya selalu ditanya sama baik wartawan atau teman-teman atau masyarakat yang pastinya hobi bulu tangkis, selalu nanya, kenapa sih kok saat ini belum ada tunggal putri yang muncul lagi? Sebetulnya bukannya tidak ada, tapi kita juga harus tahu bahwa memang bibit putri di Indonesia itu tidak sebanyak putra. Itu menjadi salah satu kenapa kita kayaknya sulit sekali mencari mungkin atlet yang bukan hanya berbakat tapi juga berprestasi. Jadi peminatnya untuk atlet putri itu jauh lebih sedikit dibanding putra. Ini menjadi salah satu. Tapi bukan berarti tidak ada. Jadi yang saya tahu bahwa PBSI sudah bekerja keras untuk bisa membina atlet-atlet putri Indonesia untuk bisa mencapai prestasi yang memang diinginkan. Tapi saat ini kan proses ya, proses itu masih panjang. Jadi saya masih ingat bahwa pada saat mungkin kita bisa melihat flashback juga zamannya Ibu Minarni. Kalau putri kayaknya muncul cuma satu ya, lalu setelah itu Ibu Ivanali muncul satu lagi. Setelah itu mungkin ada Elizabeth Latif, Ibu Sarwenda, lalu setelah Sarwenda saya. Jadi kayaknya munculnya satu-satu. Sedangkan kalau putra, kita tahu bahwa putra banyak. Mulai dari zaman Pak Rudi Hartono itu aja kan, ada Pak Rudi Hartono, ada Pak Lim Swee King, ada Lius Pongo, banyak banget gitu kan. Begitu pula di zaman saya. Kenapa? Karena memang satu, bibit di putri itu lebih minim. Mungkin kalau kita ada timur ya. Biasanya kalau putri, orang tua yang punya anaknya perempuan tuh kayaknya sedikit mungkin kurang mendukung, kurang support kalau anaknya milih ke olahraga. Kenapa? Paling gampang itu, aduh nanti badan kamu tuh bisa keker, sterek katanya. Kamu nggak feminim. Rata-rata mungkin orang tua akan memilih
anak-anak perempuannya itu mungkin ke seni, ke nyanyi, ke musik yang kayaknya lebih dekat ke dunia wanita. Nah, itu menjadi salah satu mungkin ya. Tapi kedua juga sebetulnya bukan hal yang kalau dibilang bukan hal yang gampang. Kenapa? Pada saat kita sudah punya bibit, nah kita ada beberapa atlet. Untuk proses menuju juara dunia itu kan juga tidak mudah. Tidak hanya bakat, tapi juga kemauan. Nah, di putri sendiri, di atlet putri sekarang ini, banyak yang punya bakat, kemauannya kurang. Ada yang punya kemauan, bakatnya kurang. Nah, itu juga yang membuat kita memang agak sedikit sulit di sana. Tapi bukan berarti tidak ada. Mungkin setelah saya tuh waktu itu kan kita berharap Mia. Ternyata Mia malah pindah ke Belanda. Itu yang membuat kita ada satu generasi yang hilang. Nah, untuk saat ini kita sedang mengejar bagaimana menciptakan atlet-atlet putri Indonesia yang punya prestasi yang bisa membanggakan seperti dulu lagi. Sebetulnya kita saat ini ada Putri KW, ada Gregoria Mariska yang kita harapkan untuk kedepannya. Memang saat ini lagi proses kematangan ya, dan pelan-pelan mudah-mudahan lah mereka bisa bisa berbicara lebih lagi, berprestasi lagi. Tentunya masih ada kekurangan-kekurangan, tapi saat ini PBSI juga terus menggembleng mereka, terus membina mereka mudah-mudahan dengan program yang sudah diterapkan saat ini. Tidak hanya di PBSI, tapi juga berkesinambungan terhadap klub-klub dalam membina atlet-atlet muda. Ya, kita harapkan ke depannya akan banyak muncul, tidak hanya atlet putra, tapi juga atlet putri yang berprestasi. Oke. Tapi kalau kita melihat perkembangan zaman gitu ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, di mana teknologi juga berkembang, banyak hal yang berkembang di dunia ini, apakah itu menjadi pengaruh? Ibaratnya mungkin dulu pas zamannya Mbak Susi ya gitu kan, era rekrutmennya, terus audisinya, pelatihannya itu berbeda sama era sekarang. Apakah itu yang menjadikan alasan mungkin belum ada nih munculnya bibit-bibit unggul tunggal putri? Salah satu mungkin juga ya, seperti itu. Jadi memang sekarang era globalisasi, lalu era sosmed ya. Nah, banyak sekali yang mungkin kalau anak-anak muda atau generasi muda sekarang ini maunya instan. Kalau dulu itu kan lebih ya kita harus tough untuk ngelewatin. Tapi sekarang ini pilihan banyak. Orang lebih mau cepat-cepat yang cepat terkenal. Tapi ya itu, kalau dibilang instan ya. Sedangkan di dunia olahraga itu tidak ada yang instan. Semua proses, dan itu proses panjang, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kerja keras. Nah, hal itulah yang memang tidak mudah, karena juara itu cuma satu. Kita menjadi juara dunia, di dunia itu cuma satu dari berapa miliar orang. Sedangkan kalau seumpamanya mungkin yang menjadi artis, menjadi apa, itu banyak. Artis yang terkenal banyak, contohnya ada Diva, ya, ada Krisdayanti, ada Rosa, Diva aja banyak gitu kan. Tapi kalau jadi juara di dunia itu cuma satu. Nah, untuk cari satu ini aduh susahnya minta ampun. Indonesia aja udah susah, apalagi naik ke dunia. Nah, itu proses panjang yang kalau dibilang kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, ya saya selalu ingat itu, otomatis kerja keras kita juga harus luar biasa. Karena kita bersaing tidak hanya dengan di Indonesia aja, dengan teman-teman yang ada di Indonesia, tapi juga dengan teman-teman yang ada di luar negeri, seperti itu. Jadi memang butuh ekstra ya, tidak hanya mungkin fasilitas, tapi juga yang terpenting itu dari diri sendiri. Bagaimana kita bisa kalau kita punya bakat, kita ada kemauan, bagaimana kita bisa beriringan bakat dan kemauan ini untuk bisa menunjang kita untuk bisa menjadi juara, dan kita tidak boleh mungkin hanya berjalan di tempat aja, tapi harus lebih lari kencang lagi. Karena saat ini bulu tangkis di dunia ini sudah lebih merata. Nah, itulah yang membuat kita juga harus lebih ekstra lagi. Oke. Kalau dari bakat dan kemauan ya yang memang menjadikan seseorang itu bisa sukses, contohnya Mbak Susi gitu ya. Bakat itu bisa dilatih, Mbak? Saya juga banyak belajar, setelah mungkin saya punya anak, saya juga belajar dari fingerprint ya. Bakat itu 40%. Lalu 60% itu kerja keras dan juga sekeliling kita yang mempengaruhi. Jadi kalau saya melihat bahwa sekeliling mungkin yang kemauan itu bisa lebih dibanding yang punya bakat. Kalau bakat tapi males-malesan itu nggak mungkin. Lebih orang bisa sukses kalau kemauan lebih besar. Meskipun kalau bakatnya mungkin ada, tapi kalau seumpamanya kemauan dia kurang,
itu akan sulit. Lebih mungkin lebih besar yang punya kemauan lebih besar dibanding mungkin yang punya bakat ya. Maksudnya dia nggak punya bakat tapi kemauannya besar. Nah itu masih bisa menunjang untuk sukses. Tapi alangkah baiknya kalau punya bakat dan kemauan itu beriringan, itu akan lebih memudahkan, lebih melancarkan lagi, mempercepat untuk orang bisa sukses. Oke, jadi kemauan harus lebih kuat besar, gitu ya, betul. lebih besar diiringi dengan bakat gitu Betul kan. sekali ya. Jadi memang kuncinya ya latihan terus, proses itu tadi. Ya, mau kerja keras. Luar biasa. Terus tadi Mbak Susi juga udah sempat mention kan kalau di dunia sekarang ini juga bulu tangkis kan udah mulai banyak bibit-bibit unggul juga gitu yang akan Betul menjadi lawan sekali. Indonesia. Nah yang dilihat paling kuat nih sejauh ini tuh dari negara mana nih Mbak? Waduh, kalau ditanya sekarang negara mana yang paling kuat, lebih merata ya Mbak ya. Contohnya kalau dulu kan Indonesia, Denmark, China, Malaysia yang mendominasi. Tapi sekarang ini sudah mulai berbalik. Kenapa? Sekarang Chinese Taipei cukup kuat, India cukup kuat. Lalu mungkin Spanyol, kita kan mungkin melihat Spanyol selalu dari sepak bola. Nah juara dunia putri malah dari Spanyol. Lalu ada mungkin kemarin yang mengagetkan bahwa dari Islandia bisa ini. Lalu dari Turki, dari Israel, mereka bisa masuk dalam 20 besar dunia. Nah itu kan yang kalau ditanya sekarang yang kuat mana? Sekarang sudah merata. Kenapa? Bahwa dengan BWF sangat luar biasa sekali programnya memasalkan bulu tangkis di dunia. Dan ini kerjasama dari negara-negara yang punya kekuatan bulu tangkis dunia. Jadi Indonesia sendiri, lalu juga China, lalu Denmark, mereka membantu negara-negara kecil yang untuk bisa membina. Contohnya mungkin Indonesia mungkin biasanya mendapat kiriman latihan dari negara-negara. Mungkin waktu itu ada dari Amerika Latin ya. Sampai lupa saya waktu itu. Itu sampai latihan di Kudus dititipkan. Lalu dari Guatemala. Lalu tidak hanya latihan di sini, tapi juga kita mengirimkan pelatih-pelatih. Sehingga otomatis kan programnya sama. Mereka juga istilahnya membina masing-masing di negara masing-masing itu dengan baik. Otomatis kan persaingan akan semakin baik. Tapi ada plus minusnya juga kalau buat saya. Dan BWF pun sebetulnya ini menjadi salah satu strategi BWF juga karena apa? Semakin banyak negara-negara yang menyukai bulu tangkis, otomatis kekuatan bulu tangkis di Olimpiade itu akan tetap terjaga. Ini menjadi salah satu mungkin strategi tidak hanya BWF tapi juga mungkin negara-negara yang mungkin secara bulu tangkisnya kuat ya, karena otomatis kita juga harus mempertahankan bulu tangkis di Olimpiade dan ini menjadi salah satu andalan olahraga kita juga Mbak. Betul, jadi bulu tangkis akan tetap ada gitu ya, Betul. karena semua negara di dunia udah banyak nih yang mendukung support. ya, betul sekali dan diminati oleh banyak orang. Betul, kan kalau melihat atlet-atlet dari negara-negara orang bule gitu Betul. ya, kan itu kan mungkin mereka tinggi besar badannya dulu. Ya. Pas flashback pas ke lapangan nih, Mbak Susi ada nggak sih ngerasa kayak wah ini lawan saya lebih tinggi nih, lebih besar badannya karena orang luar gitu. Ya. Ada nggak sih rasa seperti itu? Awal-awal ada, karena kan waktu itu kan kalau dibilang tinggi badan saya kan kayak biasa-biasa aja, kalau malah di bawah standar untuk atlet ya. Saya cuma 162, sedangkan kayak apalagi kalau dari Eropa, mereka ada yang 180, ada yang 190. Otomatis begitu masuk lapangan, waduh tinggi banget ya, kayak raksasa kalau dibilang gitu. Tapi dari pelatih, dari papa saya selalu menekankan bahwa di saat kamu bertanding, kamu nggak usah ngelihat lawan kamu mau tinggi, mau jago, mau apa. Kamu main aja, konsentrasi, fokus aja dengan lawan kamu. Istilahnya di saat kita masuk lapangan, kita kan nggak tahu kamu mau menang, mau kalah, main dulu, maksimal dulu dengan apa yang kamu punya. Setelah itu terakhir akan lihat siapa yang akan menang. Jadi jangan takut dulu. Jadi itu yang selalu saya ingat, meskipun mungkin nggak ada lah kalau orang ngomong masuk tuh katanya nggak tegang Mbak. Meskipun saya udah juara dunia, juara Olimpiade, di saat masuk lapangan selalu pasti tegang dulu ya. Tapi fokus kita jangan ketegangan kita sendiri, tapi fokus kita adalah ke lawan gitu. Nah, tapi itu sebetulnya juga pembelajaran dari awal, di mana kita terus menguatkan diri dan memang ada latihan-latihan juga mungkin secara psikolog ya. Untuk bisa bagaimana kita tidak takut di lapangan, bagaimana kita bisa ngelewatin ketegangan-ketegangan itu. Mental juga harus Betul, dilatih. betul sekali ya. Karena kan
Ada mungkin beberapa yang dibilang bahwa kalau dibilang jago kandang. Kalau di tempat latihan itu juara terus. Setiap seleksi selalu juara. Tapi pada saat pertandingan kayaknya belum apa-apa, sama siapa aja bisa kalah. Nah, itu juga secara teknik bagus tapi secara mental kurang. Nah, ada yang seperti itu. Jadi banyak faktor untuk bisa menjadi juara. Juara aja mungkin secara level nasional bisa, tapi begitu masuk ke internasional, nah itu juga ditentukan tidak hanya teknik tapi juga mental, strategi, kecerdikan, lalu juga kepintaran juga dalam mengatasi situasi di lapangan. Dan juga kelincahan, karena Mbak lincah kan ya. Fisik lincah, betul sekali gitu. ya. Karena kalau tunggal itu kan memang benar-benar sendiri, harus kesana kesini nih. Penguasaan lapang, betul. Penguasaan Jadi lapangan. Banyak faktor sekali ya, betul di situ. Dan memegang raket aja itu yang benar gimana sih? Saya juga iseng-iseng main bulu tangkis, nggak tahu yang betul itu memang ada tekniknya juga ya. Iya, betul sekali. Jadi memang basic dari pertama pemain bulu tangkis tuh memegang raket dulu yang betul. Karena di saat kita udah salah megang raket, di saat kita sudah mulai berlatih itu merubahnya lebih sulit. Jadi alangkah baiknya di saat mungkin basic latihan dari atlet-atlet yang ingin menjadi atlet profesional itu memegang raket yang betul. Kalau memegang raket yang betul tentunya beda-beda ya kalau dibilang gitu. Kalau pemain double masih kalau dibilang lebih ke atas, tapi kalau untuk pemain tunggal kayak yang paling gampang itu kayak orang salaman lalu gitu. Jadi megang raket ini nggak boleh terlalu kencang tapi nggak boleh terlalu kendor. Jadi megang raket tapi jari-jari kita juga harus dilatih karena dari sini juga ini akan bisa memainkan raket karena posisi kanan atau forehand dan backhand itu berbeda. Forehand seperti ini, backhand harus seperti ini. Jadi ada tip-tipnya, tapi biasanya pelatih untuk yang basic itu pasti akan mengajarkan dari awal untuk seperti itu. Oke. Aduh, kalau kita flashback cerita zaman dulu jadi suka bikin kangen ya. Maksudnya sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan saya pastinya ibu rumah tangga yang terutama karena saya udah punya anak 3. Kegiatan di rumah sehari-hari, lalu saya juga ada bisnis juga. Okay. Saya mantau bisnis saya, ya nggak jauh-jauh dari alat olahraga, lalu juga saya ada spa, tapi lebih ke spot massage, refleksiologi, lalu juga saya tetap berkecimpung di dunia bulu tangkis, saya menjadi wakil ketua di PB Jaya Raya, dan banyak bantu juga sih untuk bulu tangkis tidak hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara tetangga kita. Oke, jadi sekarang kesibukannya juga memantau bisnis-bisnis ya. Iya. Kalau Mbak Susi sendiri lebih sulit main jadi atlet badminton atau jadi pengusaha sih? Aduh, kalau ditanya sulit mana, sama-sama sulit sih, sama-sama sulit dan agak berbeda ya. Kalau seumpamanya di bulu tangkis, kita itu kan sebetulnya yang paling penting itu diri sendiri ya. Tapi kalau di bisnis itu kan kita tergantung orang juga. Kita manage orang juga, kita juga harus ketemu customer juga kan. Jadi berbeda lah. Tapi kalau di bulu tangkis sendiri banyak hal juga. Jadi saya selalu kalau dibilang tuh pembelajaran di bulu tangkis ini kita bawa ke bisnis. Hal yang positif contohnya pantang menyerah, lalu juga disiplin, komitmen. Nah, itu kita bawa ke bisnis, itu yang membuat kita juga alhamdulillah puji Tuhan bahwa bisnis meskipun saya tetap belajar ya, udah mulai bisa lumayan lah istilahnya seperti itu. Jadi hal itu yang memberikan saya kalau dibilang tidak hanya kekuatan ya, pembelajaran di mana kita bisa pastinya mesti belajar lebih banyak lagi. Berbeda sekali memang, tapi ada banyak juga kemiripan. Jadi hal-hal positif yang ada di bulu tangkis itu yang saya bawa ke bisnis. Oke, diaplikasikan juga ya. Iya, betul sekali. Oh ya, Mbak Susi kan dulu lahir menjadi atlet bulu tangkis karena melihat orang tuanya. Nah sekarang nih anak-anaknya Mbak Susi, apakah juga melihat orang tuanya nih, apalagi dua-duanya ayah ibunya atlet yang terkenal gitu, ada keinginan untuk menjadi atlet bulu tangkis juga nggak sih Mbak? Aduh, anak-anak saya udah terlambat ya untuk jadi atlet bulu tangkis. Tapi waktu kecil sih mereka semua saya perkenalkan ya ke olahraga. Karena buat saya olahraga sangat penting sekali, tidak hanya untuk prestasi,
tapi untuk kesehatan. Jadi waktu kecil sih mereka juga main bulu tangkis. Selain bulu tangkis, ya mereka berenang karena kan penting ya kalau di air kita harus bisa gitu. Lalu juga bela diri juga saya masukin juga mulai dari ya aikido, lalu juga wushu ya seperti itu. Jadi mereka paling enggak untuk protect diri sendiri. Jadi buat saya olahraga itu sangat penting untuk tidak hanya untuk ya kesehatan, lalu juga berteman juga, tapi juga ada nilai-nilai sportivitas di situ ya. Jadi kalau mereka menjadi atlet itu sampai sekarang sih enggak. Tapi untuk jadi tim sekolah aja mereka iya. Sampai sekarang mungkin di Amerika pun mereka masih tetap nekunin bulu tangkis untuk banyak teman juga kan. Mereka di sekolah, lalu juga teman-teman mungkin yang main bulu tangkis juga kan ada yang pengusaha, ada yang dokter, ada yang apa. Nah mereka juga bisa untuk pertemanan juga. Tapi kalau untuk jadi ngikutin mama papanya sih enggak sih. Mereka saat ini lebih ke sekolah aja. Tapi juga Mbak Susi sama Mas Alan juga nggak maksa ya gitu. Ayo kamu harus jadi atlet gitu. Enggak juga ya? Enggak banget gitu. Jadi ngebebasin mereka Ngebebasin. Karena saya tahu bahwa mungkin kalau orang nanya, mereka kan katanya mama papanya atlet bulu tangkis juara. Punya bakat nggak? Kalau ditanya punya bakat, punya. Tapi balik lagi, bakat aja nggak cukup. Karena melihat bahwa pada saat mereka latihan waktu kecil, maunya on off, ya udah nggak mungkin deh gitu. Dari dia sendiri, dari anak-anak sendiri, mereka nggak ada keseriusan, nggak ada ketertarikan, dan nggak ada kemauan yang kuat untuk kayak mau jadi juara. Jadi latihan sebentar, aduh panas Pak, aduh ikut pertandingan nggak ada AC-nya, panas ya nggak mau Ya gimana mau jadi juara, nggak tough seperti itu, nggak ada kemauan, nggak bisa ngelawan, tidak hanya ngelawan diri sendiri aja nggak bisa, susah. Jadi saya bilang ya udah bulu tangkis untuk tambah nilai aja deh, nggak apa-apa. Tapi ya udah kalau kamu udah mutusin ke sekolah ya kamu harus sekolah dengan baik, itu aja sih. Oke. Jadi tidak memaksa karena memang melihat ya sudah. Bukan passionnya ya, betul bukan kemauannya, sekali, bukan yang ya. sangat kayak ayah sama ibunya gitu kan. Nah kalau kita ngomongin sepanjang berkarir di dunia bulu tangkisnya Mbak Susi gini ya, momen yang paling berkesan itu apa sih? Ya pastinya selain jadi juara dong. Ada nggak momen berkesan dan juga suka dukanya yang masih teringat sampai sekarang? Yang pasti kalau ditanya momen yang paling berkesan pasti Olimpiade ya. Olimpiade Barcelona tahun 92. Kenapa? Mungkin saya udah juara All England, saya juara dunia. Tapi Olimpiade itu adalah kejuaraan yang tertinggi, di mana pengakuan dunia itu yang ada di sana. Mungkin saya juara All England, juara dunia, hanya orang-orang yang mungkin senang bulu tangkis saja yang tahu. Tapi di saat Olimpiade itu, semua mata dunia itu memandang di sana. Dan pengakuan dunia ada di sana. Lalu juga, kenapa yang paling sulit? Karena menuju Olimpiade itu tidak mudah. Kita persiapan itu biasanya minimal 4 tahun sebelum Olimpiade itu sudah dipersiapkan. Lalu menuju Olimpiade itu ada seleksi 2 tahun sebelum Olimpiade. Kita harus ikut seleksi di mana hanya atlet-atlet yang mempunyai ranking tertinggi yang boleh bermain di sana. Biasanya 16 besar dunia itu baru boleh bisa bertanding di Olimpiade. Meskipun mungkin negara-negara perwakilan negara itu hanya ada 1 atau paling maksimal 2. Itu pun harus di 8 besar dunia. Jadi itu sulit sekali untuk menuju ke sana. Belum lagi tekanan, belum lagi beban, belum lagi mungkin target-target yang diberikan di sana. Lalu juga pastinya Olimpiade itu memberikan sesuatu yang paling berkesan tahun 92 karena waktu itu pertama kali bulu tangkis dipertandingkan. Dan otomatis beban tanggung jawabnya berlipat ya karena Indonesia waktu itu kan memang secara kesempatan untuk bisa meraih medali itu memang waktu itu di bulu tangkis dan itu yang membuat saya waktu itu saya sempat takut ketemu orang karena pada saat saya lolos di Olimpiade tekanan atau tanggung jawab dan beban itu ada di pundak saya. Setiap ketemu orang saya selalu dikatakan kamu harus emas, bukan oleh pengurus aja, bukan oleh ketua PBSI atau oleh Menpora, tapi setiap masyarakat yang ketemu, Susi kamu emas ya, kamu harus emas ya, harus, saya bilang sampai saya takut waktu itu. Nah itu yang memberikan saya momen yang nggak mungkin dilupain, tapi kembali lagi bahwa di saat itulah saya harus menerima tanggung jawab dan
di saat terakhir itu saya harus betul-betul kuat untuk mengemban tugas. Di saat itu saya berusaha untuk bisa siap dalam situasi apapun. Itu yang selalu menjadi mungkin kenangan yang tidak hanya menyenangkan, tapi prosesnya menuju ke sana itu luar biasa sekali. Luar biasa. Begitu juga ketika memutuskan menikah dan akhirnya gantung raket, Ya. itu menjadi momen yang viral juga loh. Saya waktu masih kecil terus nonton gitu ya. Wow, itu bagaimana perasaan itu Mbak Susi? Akhirnya berarti berhenti dong Betul. karirnya Ya. menjadi seorang atlet gitu karena memilih menjadi seorang istri dan juga ibu. Betul sekali. Itu salah satu juga keputusan yang sangat, kalau dibilang sangat penting ya buat saya. Seorang atlet di saat tersulit itu salah satunya adalah bagaimana kita memutuskan untuk pensiun. Karena kan dari kecil sampai kita berkarir itu kan di bulu tangkis. Bahkan sekolah pun kalau dibilang jadi nomor 2 ya. Nah, untuk kita memutuskan saya harus berhenti di karir saya ini di saat kalau mungkin orang lain tuh baru mungkin memulai karir. Atau mungkin pas saya selesai di karir bulu tangkis, tapi orang lain mungkin sedang ada di puncak karir ya. Nah, dan yang paling ditakutkan dari pensiunnya seorang atlet, kita tuh mau ngapain sih? Setelah tidak menjadi atlet. Karena apa? Keahlian kita hanya mungkin kalau saya di bulu tangkis hanya bulu tangkis aja. Kalau sekolah ya, saya hanya lulusan SMA. Saya kuliah itu pun harus saya tinggalkan karena kan saya harus memilih. Saya kuliah sampai semester 3. Itu pun kenapa saya memutuskan mundur karena sempat saya ujian, tapi saya juga harus latihan. Sambil ngapalin saya ujian, akhirnya saya cedera. Akhirnya disitulah saya memutuskan, enggak, saya hanya bulu tangkis aja. Daripada saya cedera dan saya berhenti. Sedangkan bulu tangkis ini kan istilahnya saya udah juara ini, juara itu, seperti itu. Jadi memutuskan mundur itu menjadi hal yang paling berat untuk seorang atlet. Nah, di saat saya mundur, saya juga harus memikirkan, saya mau ngapain lagi setelah mundur. Karena kita belum ada jaminan dari pemerintah. Meskipun kita udah juara dunia, juara olimpiade apapun, di saat kita mundur, kita bukan siapa-siapa. Kita masyarakat biasa yang kita harus memulai dari nol lagi. Nah, itu yang pastinya tidak hanya dialamin oleh saya, tapi pasti oleh seluruh atlet yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Itu. Dan di saat saya memutuskan mundur, otomatis waktu itu karena secara usia, waktu itu saya usia 28 tahun. Sebetulnya saya mundur tuh nggak sengaja. Jadi waktu itu saya mundur tuh sebetulnya keinginan saya terbesar adalah setelah saya menyelesaikan tugas satu lagi yaitu Asian Games di tahun 1998, yaitu di Desember. Ternyata di Agustus, jadi saya merit tahun 97, saya pikir masih 2 tahun lagi saya pingin main bulu tangkis. Ya, saya punya rencana, tapi Tuhan yang memutuskan, yang menentukan Tuhan. Di 98 Agustus, di saat saya pertandingan Singapore Open, saya masih ingat itu pertandingan terakhir saya kalah di final oleh musuh bebuyutan saya, Ye Chao Ying. Saya pulang, ternyata positif saya dinyatakan hamil. Itulah satu keputusan cukup sulit, apakah saya mau meneruskan kehamilan saya atau saya mau meneruskan karir saya. Akhirnya setelah berdiskusi dari suami saya, dari Mas Ala, dari orang tua saya, dari pelatih saya, semua terserah saya. Dia memutuskan seperti itu. Di satu sisi saya masih punya ambisi. Saya juara semua, hanya satu Asian Games yang belum saya dapat. Tapi di satu sisi lagi saya dapat berkat dari Tuhan, yaitu sebagai wanita saya sempurna, saya hamil anak yang saya kandung. Di situ keputusan sulit, aduh gimana ya. Akhirnya saya memutuskan, mungkin di agama saya kalau saya memutuskan untuk karir saya, otomatis saya harus membunuh janin yang ada di perut saya. Itu kan dosa. Saya lebih takut dosa. Akhirnya memutuskan, enggak deh, saya bilang itu udah, mungkin cukup. Saya mau sempurna, tapi kesempurnaan itu milik Tuhan. Tapi saya mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu gantinya seorang anak. Akhirnya disitulah saya memutuskan pensiun. Wow, luar biasa. Jadi memilih menjadi seorang ibu akhirnya ya. Iya. Betul. Yang penting kan semua sudah dilewati dan ternyata menjadi momen yang luar biasa gitu. Bahkan kita masyarakat di Indonesia nih, siapa sih yang nggak kenal sama seorang Susi Susanti? Terakhir Mbak Susi, mungkin harapannya apa sih untuk pemerintah Indonesia nih kepada generasi-generasi muda yang menjadi atlet, dan juga boleh diberikan kata-kata semangat nih untuk sahabat liputan6.com yang mungkin akhirnya terpacu dan ingin terjun di dunia
badminton seperti itu. Silahkan. Iya, mungkin untuk teman-teman sahabat Liputan 6 ya, yang mana yang ingin menjadi seorang atlet profesional atau atlet berprestasi, kalian pasti bisa, tapi tentunya bakat saja tidak cukup. Kemauan yang keras, mau kerja keras, disiplin, lalu latihan yang giat, tidak mudah patah semangat. Saya percaya bahwa masa depan ada di tangan kalian, tetap semangat, pasti bisa. Dan mungkin bulu tangkis saat ini juga sudah bisa memberikan sesuatu yang tidak hanya prestasi, tidak hanya kebanggaan, tapi juga prize money yang cukup banyak. Dan saat ini mungkin pemerintah juga sudah lebih baik lagi secara perhatian, karena dari hasil prestasi-prestasi atlet, ada perhatian yang lebih. Tapi kita juga tetap berharap bahwa masa prestasi bulu tangkis atau masa emasnya atlet itu ada batasnya. Tentunya penghargaan, lalu juga kita berharap juga bahwa masa depan, jaminan yang lebih juga terhadap atlet-atlet, karena juara itu hanya satu di dunia. Tentunya pengharapan kita juga di saat seorang mungkin warga negara atau masyarakat yang ingin anaknya menjadi atlet, tentunya orang tua selalu menanyakan, ada masa depan nggak? Ada jaminan nggak? Ya, kita berharap bahwa pemerintah juga memperhatikan ini, karena dengan ada jaminan tentunya akan membuka peluang, memberikan harapan dan juga penyemangat ya generasi muda agar mereka juga mau menjadi atlet, karena ada jaminan dan ada mungkin penghargaan yang layak sampai masa tuanya. Wow, luar biasa betul. Jadinya sekarang makin semangat ya, itu sahabat liputan6.com dan juga masyarakat, karena harusnya terjamin kehidupannya. Karena kita juga mengharumkan nama Indonesia. Betul gitu sekali. Ya, mantap sekali. Banyak banget yang bisa kita pelajari ya, sahabat liputan6.com dari obrolan kita barengan sama Mbak Susi. Yang pertama tadi, pantang menyerah ya kan. Apa yang kita mau harus kita capai untuk hasil yang maksimal, yang terbaik, karena juara cuma satu. Betul. Mbak Susi, kalau gitu terima kasih banyak kesempatannya udah ngobrol-ngobrol, nih seneng banget bisa ngobrol. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak ya. Baik. Atau mungkin nanti kita ketemu di lapangan. Boleh juga ya. Oke, terima kasih Mbak Terima Susi. kasih sama-sama Mbak. Sahabat liputan6.com, itu tadi obrolan kita bersama atlet kebanggaan kita tentunya yang sudah mengharumkan nama Indonesia dan menjadi kebanggaan dunia. Siapa yang tidak kenal Susi Susanti? Banyak hal juga yang kita bisa pelajari, yaitu jangan mudah menyerah karena juara cuma satu. Sampai ketemu lagi tentunya di Bincang Liputan 6 lainnya dengan tokoh-tokoh yang tentunya menginspirasi. Saya Sheila Oktarina pamit undur diri, sampai jumpa.